Bab 6671. Matt sedikit gugup. Dia tidak tahu apakah kata-kata Charlie itu tulus atau hanya lelucon. Lagi pula dia telah menawarkan $1 miliar AS untuk membeli nyawa Tawana. Dan Tuan Wade, pria di belakangnya, ingin dia dan Tawana berdamai. Jika dia tulus, semuanya akan baik-baik saja. Jika dia punya rencana lain, dia akan berada dalam masalah. Steve, yang sedang berdiri di dekatnya, melihat kepanikan pria itu dan berkata sambil tersenyum, "Matt, jangan gunakan hatimu yang jahat untuk menghakimi perut buncit Tuan Wade. Jika Tuan Wade ingin menghukummu, kau tidak akan hidup sampai hari ini. Aku membunuhmu di Amerika Serikat." Matt mengangguk berulang kali dan berkata dengan hormat, "Tuan Rothschild benar." Saya tidak meragukan Tuan Wade. Aku hanya berpikir akan agak canggung bertemu Tawana nanti. Itu tidak penting, Charlie berkata dengan tenang. Tidak peduli seperti apa masa lalu yang kamu miliki, atau konflik kepentingan apa yang Anda miliki. Sekaranglah saatnya untuk membalik halaman dan melanjutkan hidup. Ya, Matt berkata dengan hormat. Semuanya terserah pada Tuan Wade. Tak lama kemudian, Tawana dan Trevor diiringi-iringin kendaraan bermotor datang ke lantai bawah C. Classic Mansion. Banyak media mengikuti iring-iringan kendaraannya dari Shangri-La ke lokasi pertunjukan pagi ini. Sekarang sudah waktu makan siang, tetapi Tawana justru kembali menggunakan mobil untuk pergi ke Classic Mansion. Media dan para reporter semuanya sangat terkejut. Apakah rasa klasik seenak itu? Tawana baru saja makan di sana tadi malam dan datang lagi siang ini. Karena setiap gerak-geriknya diawasi oleh penggemar di seluruh negeri, kabar bahwa dia datang ke Classic untuk makan malam segera menyebar di internet. Hal itu menjadikan Classic sebagai pencarian populer lainnya. Orville turun ke bawah dan menyapa Tawana dan Trevor di lantai atas secara pribadi. Begitu mereka memasuki pintu kotak pos, mereka melihat dua pria kulit putih Amerika yang sudah lanjut usia. Setelah mengamatinya lebih dekat, dia terkejut. Karena salah satu dari mereka seperti mimpi buruk baginya, Matt. Hubungan masa lalu Tawana dengan Matt bukanlah keterikatan emosional. Namun, Matt menyelenggarakan banyak pertemuan pribadi yang tidak diketahui oleh kalangan atas di pulau pribadinya pada waktu itu. Dialah penggagas partai tersebut, dan dia mengundang para sosialitas seperti Tawana, bahkan banyak orang kaya yang terkenal di Amerika Serikat. Peran Matt lebih seperti seorang broker tingkat tinggi. Orang-orang terkaya dan bintang-bintang papan atas berkumpul di pestanya, dan bahkan mungkin memadamkan beberapa percikan psikologis dan fisik. Sementara orang-orang ini menggesekkan percikan api dan mengambil apa yang mereka butuhkan di pulaunya, mereka juga membawakan banyak sumber daya yang sangat berharga baginya. Dan dia bisa menghasilkan banyak uang melalui para selebriti dan orang kaya ini. Karena dia adalah perantara antara selebriti dan orang kaya, dia secara alami menyaksikan banyak rahasia orang lain. Tawana juga menghadiri pestanya tahun itu, dan banyak orang di pesta itu telah melemparkan isyarat perdamaian kepada Tawana. Dan karena status Tawana di industri hiburan, dia melihat dan berinteraksi dengan hampir semua orang kaya papan atas. Selain itu, pengaruh global Tawana juga sangat besar. Begitu dia memilih untuk menceritakan apa yang dia ketahui, pengaruh materi tersebut akan berlipat ganda tanpa batas. Inilah mengapa orang-orang itu ingin membunuh Tawana. Bab 6672. Melihat ekspresi cemas Tawana, Charlie tersenyum dan berkata, "Tawana, jangan terlalu gugup. Anda sekarang berada di Tiongkok, bukan di Amerika Serikat atau Jepang. Tidak ada yang bisa menyakitimu di sini." Tawana sedikit tenang dan mengangguk pelan. Charlie mempersilahkan dia dan Trevor untuk duduk di sebelah kirinya, sementara Steve dan Matt duduk di sebelah kanannya. Dengan cara ini, dia akan berada di tengah-tengah. Hal itu akan membuat Tawana merasa sedikit lega. Matt juga merasa sangat malu saat itu. Dia ingin menyapa Tawana, namun ia merasa bahwa berbicara secara gegabah bukanlah hal yang tepat. Dia juga ingin meminta maaf secara langsung, namun ia merasa dirinya hanyalah udang kecil di sini. Kakak laki-laki bernama Steve yang duduk di sebelahnya tidak mengatakan apapun. Dan kakak laki-laki dari kakak laki-laki itu, Charlie, tidak mengatakan apa-apa. Jika dia berbicara gegabah sekarang, dia pasti sedikit kurang pengetahuan. Trevor juga mengenali Matt pada saat itu. Dia tidak banyak berhubungan dengan Matt, terutama karena identitasnya. Dan statusnya sebelum bersama Tawana tidak cukup untuk diundang oleh Matt. Saat mengenali Matt, dia langsung menggertakkan giginya dan berkata, "Kenapa kau ada di sini, bajingan?" "Tuan Wade, dialah yang ingin membunuh Tawana." Matt tampak gugup, dan Charlie tersenyum lalu berkata, "Trev, aku meminta semua orang untuk datang ke sini hari ini, agar kalian tidak bertengkar atau mengumpat di depanku.
aku memintamu datang ke sini untuk berdamai. Lalu dia menunjuk ke arah Steve dan melanjutkan. Selain itu, saya punya teman baru yang ingin saya kenalkan kepada Anda. Ini adalah pewaris keluarga Rothschild, Tuan Steve Rothschild. Steve memandang keduanya, tersenyum, dan berkata, "Halo, saya telah melihat banyak laporan tentang Anda di media berita. Tawana dan Trevor telah menjadi pusat perhatian media di seluruh dunia sejak mereka menjalin hubungan. Terkadang, meskipun kamu tidak memiliki sifat suka bergosip, media sosial akan tetap mendorong Anda untuk melihat hal-hal yang terjadi di antara mereka berdua." Ketika Trevor dan Tawana mendengar bahwa orang itu adalah Steve Rothschild, mereka terkejut dan terdiam untuk beberapa saat. Keluarga Rothschild memiliki reputasi yang sangat tinggi dan aura misteri yang kuat baik di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia barat. Keluarga ini selalu melindungi diri mereka sendiri dengan sangat baik. Semua orang tahu bahwa keluarga ini sangat berpengaruh, bahkan tak tertandingi. Namun, ketika Anda benar-benar mencari anggota keluarga Rothschild yang dapat ditelusuri, sepertinya tidak ada satupun dari mereka yang begitu menonjol. Hal ini karena keluarga inti Rothschild tidak pernah muncul, dan anggota keluarga Rothschild yang disingkirkan oleh mereka seringkali hanyalah keluarga sampingan mereka. Justru karena alasan inilah, banyak penganut teori konspirasi bahkan menyimpulkan bahwa keluarga Rothschild hanyalah sebuah penipuan yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Jika tidak, mengapa tidak ada Rothschild dalam daftar 100 orang terkaya di dunia? Namun, mereka yang benar-benar memiliki kontak yang cukup dekat dengan kelas atas tahu bahwa keluarga Rothschild adalah sosok yang benar-benar luar biasa. Oleh karena itu, ketika Trevor dan Tawana mendengar bahwa orang lain di hadapan mereka adalah orang kedua dalam hierarki keluarga Rothschild, mereka jauh lebih gugup daripada saat bertemu presiden. Selain itu, mereka tidak menyangka bahwa orang kedua dalam keluarga Rothschild benar-benar akan muncul di Aurora Hill dan muncul di Classic Mansion tempat Charlie mengundang mereka makan malam kemarin. Bab 6673, Tawana dan Trevor tidak mengetahui identitas asli Charlie. Saat mereka berada di Tokyo, dia bisa menelpon Steve Rothschild, yang mana hal itu sudah sulit dipercaya di mata mereka. Tapi siapa sangka bahwa Steve, siapapun yang sekaya sebuah negara, akan datang ke Bukit Aurus seperti mereka berdua. Selain itu, dia membawa Matt Finkelstein bersamanya. Tawana segera menatapnya dan berkata kepadanya dengan sangat hormat. Kepada Bapak Rothschild, terima kasih atas bantuan Anda dalam investasi rahasia sebelumnya. Steve segera melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat tenang. Saya melakukan hal itu sepenuhnya demi Tuan Wade. Jika tidak, saya tidak akan ikut campur sama sekali. Setelah itu, dia menatap Matt di sampingnya dan berkata dengan serius. Matt, kamu juga. Seandainya Tuan Wade tidak menyarankan agar aku menyelamatkan hidupmu, aku tidak akan membiarkanmu tetap di sisiku, hanya untuk menjagamu tetap aman. Matt sendiri adalah rubah tua yang licik. Saat mendengar itu, dia langsung menatap Charlie, berdiri dan berkata dengan hormat. Terima kasih Tuan Wade, karena telah menyelamatkan hidup saya. Jika bukan karena kamu, aku mungkin sudah dibunuh. Charlie tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu berterima kasih padaku di sini. Saya mengumpulkan kalian semua di sini dengan harapan dapat mendorong kerjasama yang erat dan saling menguntungkan di antara kalian. Sambil berkata demikian, dia menatap Tawana. Tawana, Tuan Steve adalah seorang bos di Amerika Serikat. Kenali dia. Saat Anda kembali ke Amerika Serikat di masa depan, tidak akan ada yang berani memprovokasi Anda. Steve juga langsung menyampaikan pendapatnya. Tawana, karena Tuan Wade sudah mengatakan demikian, jangan khawatir. Urusanmu akan menjadi urusanku di masa depan. Saya tidak berani mengatakan apapun tentang tempat lain. Di Eropa dan Amerika Serikat, saya masih memiliki pengaruh. Tawana sangat terharu. Terima kasih Tuan Wade, terima kasih Tuan Rothschild. Matt Finkelstein juga mengatakan dengan penuh hormat pada saat ini. Saya telah menyerahkan banyak informasi rahasia dan materi video terkait orang-orang tersebut kepada Tuan Rothschild. Kelemahan orang-orang itu sekarang berada di tangan Tuan Rothschild. Saya yakin mereka tidak akan pernah berani melakukan sesuatu yang berlebihan. Kau bisa tenang soal ini, Tawana. Tawana mengangguk pelan. Meskipun Matt membatalkan rencana pembunuhan terhadap dirinya sendiri, pasti ada banyak orang yang menginginkan nyawanya. Namun dalam situasi ini, tampaknya dia tidak perlu khawatir sama sekali. Pada saat itu Charlie berkata lagi, Steve, semua orang di lingkaranmu harus tahu sekarang bahwa kamu melindungi Tawana kan? Iya Tuan Wade, Steve berkata.
Saya meminta Matt untuk menarik uang rahasia itu dan membawanya ke sisi saya untuk perlindungan. Orang-orang itu pasti mengetahui tindakan-tindakan ini, tetapi saya tidak yakin bagaimana mereka memahaminya. Mungkin mereka akan mengerti bahwa Tawana sekarang dilindungi olehku, atau mungkin mereka akan mengerti bahwa saya melindungi Matt untuk mendapatkan kendali dan mengontrol mereka. Dipahami. Charlie mengangguk dan berkata kepada Tawana, Tawana, aku punya saran kecil. Namun, ini dapat membantu Anda menyelesaikan semua masalah Anda sepenuhnya, dan bahkan memberikan manfaat besar bagi Anda. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk mencobanya. Tawana buru-buru berkata, Tuan Wade, silahkan duluan. Charlie berkata, Silahkan minta Tuan Matt Finkelstein untuk membuat daftar semua orang yang ingin kamu mati. Lalu Anda mengirimkan undangan kepada mereka satu persatu, mengundang mereka untuk datang ke Tiongkok untuk menghadiri jamuan perayaan konser pertama Anda di Tiongkok. Bab 6674. Tawana terkejut. Tuan Wade, apakah Anda berencana membiarkan saya mengundang semua orang yang ingin membunuh saya ke Bukit Aurus? Saya mengundang mereka, tapi mungkin mereka tidak akan datang sama sekali kan? Itu benar. Charlie tersenyum dan berkata, Steve juga ada di sini. Jika mereka mengabaikan undanganmu, biarkan Steve mengundang mereka sekali juga. Dengan kehadirannya, orang-orang itu tidak akan berani untuk tidak datang. Setelah mereka datang, ajak Matt ke jamuan perayaan. Saya khawatir mereka akan lebih ketakutan lagi saat itu. Charlie melanjutkan. Menurut saya, jamuan perayaan sebaiknya diadakan di Classic Mansion. Ketika saatnya tiba, semua orang ini dapat duduk bersama di Classic Mansion dan membiarkan masing-masing dari mereka sedikit berdarah. Sebaiknya biarkan mereka menangis saat kembali ke Amerika Serikat dari Aurus Hill. Dengan cara ini, mereka tidak hanya tidak akan berani memiliki pikiran yang tidak pantas tentang Anda, tetapi mereka juga harus memberikan Kompensasi atas kerusakan mental yang Anda alami. Tawana berseru. Tuan Wade, Anda ingin saya meminta uang kepada mereka? Kompensasi, Charlie berkata dengan serius. mereka harus membayar ganti rugi atas kerusakan mental yang Anda alami. Dan mereka harus membayar ganti rugi atas kerusakan mental yang saya alami. Aku membunuh begitu banyak orang di Jepang, dan aku juga sangat gugup. Lagi pula, ketika mereka datang dan duduk di Classic Mansion untuk makan malam, bukankah mereka harus membayar makanannya? Classic Mansion akan segera membuka cabang. Bukankah tidak berlebihan jika meminta mereka membayar puluhan ribu untuk setiap makanannya? Tawana, Tidak memahami pendekatan Charlie, namun Steve sangat mengetahuinya. Dia langsung setuju dan berkata, Tuan Wade, orang-orang itu tahu bahwa mereka salah, jadi mereka pasti bersedia membayar. Dengan saya di sini, saya akan membuat mereka memotong beberapa bagian daging. Tawana berkata dengan panik, Tuan Wade, saya sebenarnya tidak kekurangan uang. Sekarang saya menghasilkan banyak uang, dan saya tidak menginginkan uang mereka. Charlie berkata dengan serius, Kamu tidak mengerti ini. Bagaimana mungkin kamu menghabiskan uangmu sendiri dengan lebih nyaman daripada uang yang kamu peras? Sehari sebelum konser pertama Tawana di Aurus Hill, banyak orang kaya dan selebriti Amerika tiba-tiba menerima undangan resmi dari tim Tawana. Isi undangan itu sederhana dan lugas. Tawana mengatakan bahwa dia akhirnya akan menggelar konser pertamanya di China. untuk merayakan kesuksesan konser pertama, dia mengatur jamuan perayaan di Aurus Hill Classic Mansion dan mengundang pihak lain untuk hadir tepat waktu. Orang-orang kaya ini, tanpa terkecuali, semua orang itu berharap Tawana segera meninggal. Namun bagaimana mungkin mereka membayangkan bahwa Tawana akan begitu berani mengirimkan undangan kepada mereka? Menurut mereka, Tawana tahu bahwa mereka ingin membunuhnya, dan berani mengundang mereka ke jamuan perayaan dalam keadaan seperti itu. Bukankah ini sebuah provokasi? Setelah berkomunikasi secara pribadi, semua orang kaya dan terkenal memutuskan untuk langsung mengabaikan undangan Tawana. Namun secara tak terduga, mereka segera menerima undangan dari keluarga Rothschild. Steve Rothschild secara resmi mengundang mereka untuk datang ke Tiongkok atas namanya sendiri untuk menghadiri jamuan perayaan Tawana. Hal ini mengejutkan orang-orang kaya dan terkenal tersebut. Tidak ada yang menyangka bahwa Steve, orang kedua dalam hierarki keluarga Rothschild, saya benar-benar akan menghadiri pesta perayaan Tawana. Awalnya, tindakan Steve melindungi Matt membuat mereka sangat panik. Sekarang Steve dan Tawana berada di pihak yang sama, bukankah mereka akan celaka? Sekalipun mereka tidak berani membunuh mereka di Tiongkok, jika mereka pergi ke sana, mereka mungkin akan dikuliti hidup-hidup kan. Bab 6675,
konser pertama Tawana di Aurus Hill akan segera hadir. Dalam 2 hari terakhir, warga Aurus Hill jelas merasakan dampak dari keberadaannya. Jelas sekali ada lebih banyak orang di Aurus Hill, hotel-hotel penuh, semua mobil dari perusahaan penyewaan mobil sudah disewa, dan jalanan jauh lebih ramai daripada sebelumnya, dan tidak ada perbedaan antara jam sibuk pagi dan sore hari. Objek wisata terkenal di Bukit Aurus juga menjadi ramai pengunjung. Dengan wisatawan dari luar kota dan bahkan wisatawan asing yang mengambil foto dan melakukan check-in di mana-mana. Menurut laporan resmi, Bukit Aurus telah menerima sekitar 400.000 hingga 500.000 wisatawan dari luar kota dalam beberapa hari terakhir. Dan banyak wisatawan sudah memesan tiket pesawat dan tiket domestik, namun belum saatnya untuk bepergian. Charlie awalnya sangat bingung. Jumlah total tiket yang terjual untuk keempat konser tersebut hanya lebih dari 200.000. Bagaimana bisa begitu banyak turis dari luar kota datang? Kemudian, dia mengetahui dari internet bahwa banyak penggemar, meskipun mereka tidak bisa membeli tiket, mereka juga bergegas ke tempat ini untuk merasakan atmosfer idola mereka karena kecintaan mereka kepada idola tersebut. Dan konon, pada hari konser Tawana, jumlah penonton yang mendengarkan di luar tempat acara lebih banyak daripada yang menonton di dalam tempat acara. Banyak penggemar yang rela terbang meskipun mereka tidak bisa membeli tiket dan dengarkan pertunjukan di pintu masuk tempat acara berlangsung sepanjang malam. Inilah daya tarik utama Tawana dan efek ekonomi khusus yang dihasilkan oleh daya tarik ini. Jacob biasa mengantar Kalinen ketika dia pergi keluar. Sekalipun Eileen memintanya pergi ke pasar sayur untuk membeli 2 bawang bombay, dia pasti akan mengantar Cullinan untuk pergi ke sana. Namun kemacetan lalu lintas selama 2 hari ini membuatnya meragukan nyawanya. Pagi-pagi sekali di hari konser pertama, Jacob mengumpat di rumah. Sial, konser macam apa ini? Jelek sekali. Seluruh kota diblokir. Saya biasanya berkendara ke tempat kerja selama 20 hingga 30 menit, tapi sekarang sudah bagus dan prosesnya memakan waktu kurang dari 1 jam. Charlie tersenyum dan berkata, "Ayah, ada banyak turis dari tempat lain 2 hari ini. Jika Anda benar-benar tidak mampu melakukannya, jangan mengemudi, naik kelas bus atau kereta bawah tanah." Jacob berkata dengan sedih. Saya sudah lama tidak naik bus atau kereta bawah tanah. Menurutku, berdesakan di kereta bawah tanah dengan orang-orang yang tidak berharga itu akan menurunkan statusku. Charlie tersenyum tak berdaya. Ayah mertuanya adalah contoh yang khas. Sangat mudah untuk beralih dari hidup hemat ke hidup mewah. Namun, beralih dari kemewahan ke hidup hemat itu sulit. Suatu ketika dia mengendarai Kalinen. Sekalipun Anda memberinya Bentley Bentayga, dia tetap akan memandang rendah mobil itu. Claire mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pergi keluar. Sebelum pergi, dia berkata kepada Charlie, "Sayang, jam berapa kita pergi ke tempat acaranya sore ini?" Charlie berkata dengan santai, "Terserah kamu." Konser mereka dimulai pukul 7.30 dan berakhir pukul 10.30. Saya akan segera ke sana untuk melihat apakah ada hal-hal yang perlu saya perhatikan terkait Feng Shui dan memberikan beberapa panduan kepada mereka. Claire memikirkannya sejenak dan berkata, "Kalau begitu, saya akan coba pergi ke sana sekitar jam 4 atau 5 sore. Nanti aku telepon." "Ma, tolong datang jemput aku." "Tidak masalah." Charlie setuju dan bertanya padanya, "Bagaimana kamu akan pergi ke perusahaan?" Claire berkata, "Aku akan keluar dan memindai sepeda sewaan. Dengan kondisi lalu lintas saat ini, mengendarai sepeda jauh lebih cepat daripada mengemudi." Charlie berkata dengan nada khawatir, "Cuacanya agak dingin. Jaga agar tetap hangat dan berhati-hati saat bersepeda." Claire mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku tahu." Setelah itu dia bertanya kepada Jacob. "B, ayah mau bersepeda bareng?" Jacob menggelengkan kepalanya berulang kali. "Aku tidak bisa melakukannya. Kurasa sebaiknya aku masuk ke dalam kereta bawah tanah. Semakin banyak orang, semakin banyak orang. Setidaknya udaranya hangat." Claire tersenyum dan bertanya padanya, "Apakah kamu ingin pergi berkencan?" "Baiklah," Jacob setuju, lalu meletakkan kunci mobil Kalinen dan bersiap untuk mengganti sepatu dan keluar.